Kita kembali. Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih mangga-mangga nostalgia, komik nostalgia, edisi Kali 1 ini, dan 18. Tamatnya 18. Ini aku alhamdulillah berkesempatan untuk mendapatkan komik ini dengan harga yang masuk akal. Tentu saja aku tidak mengoleksinya di kesempatan pertama. Oke. Karena pada saat itu saya masih tidak kenal namanya Astro. Ini ke tahun berapa terbit sini itu? 93. 93. Masih 3 tahun bayangin. Kalau Mas Bagas kan udah 18 tahun pas 93. Oh, enggak dong. 17 lah. Nah, judul pertamanya Atom Boy. Lalu kemudian Tatsuan Atomu. di volume 4, kalau nggak salah volume 4 ya. Volume 4. Volume 4 jadi Astro Boy. Jadi Astro Boy. Ini yang pertama kali terbit emang ini kan? Karena aku dulu punyanya juga ini. Ini yang terbit terus nggak ada lagi yang terbit. Dan ini beneran yang original ya. Yang original ini bukan Astro Boy yang aku kenal ketika aku nonton tahun 2000-an. Oh iya, betul. Yang lagunya nah itu bukan Astro Boy yang aku kenal itu. Ini lagunya na 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 na. Iya. Na na na. Nggak ngerti aku. Ya pokoknya itu. Aku nontonnya. Karena aku kan muda ya. Aku nontonnya habis sholat subuh teman-teman di SCTV dan masih hitam putih. Iya memang hitam putih. Dulu pairing habis Astro Boy kalau nggak Atom Boy apa kalau nggak salah ini Kimba singa putih. Iya, ngerti, nah itu ngerti. karena sama-sama Mbah. Aku ngerti doang ya. Karena sama-sama Mbah Ted apa Ted Mbah Tezuka. Mbah Tezuka. Aku ngerti doang ya, nggak nonton ya. Aku Karena nonton. memang umurnya belum nyampe pada saat itu. Aku nonton sudah. Iya kan. Nah, ya. Habis sholat subuh tuh. sebenarnya Astro Boy itu kan ceritanya sangat simpel. Bagaimana Dokter Tenma ya, Dokter Tenma pengen menghidupkan anaknya. Tobio. Kalau di sini Tobio. Tobey Maguire. Kalau di yang remake Ya, yang Hollywood itu Toby. Tobey. Lalu ceritanya kemudian dia kecewa karena gimana pun anaknya tidak bisa hidup. Nah, Dia sadar itu. titik ceritanya. Lalu komik-komiknya itu menceritakan berbagai macam cerita terpisah Betul. soal atom dan dilemanya sebagai seorang robot menghadapi manusia. Karena itulah ada tulisannya ini teman-teman. Kumpulan komik Osamu Tezuka. Jadi kumpulan kejadiannya Astro Boy. Karena dalam satu komik itu ada bisa beberapa cerita. Nggak cuman sekedar satu cerita. Ya. Rata-rata 2 sampai 3 cerita. Nah, Ini malah yang pertama 5. Yang panjang itu yang satu. The World Greatest Robot adalah Pluto. Kalau di sini namanya robot terbesar di dunia. Betul. Kalau di sini. Ya. Yang mana kemudian di remake jadi Pluto Mas ya. Jadi ya sama Naoki Urasawa. Harus kuakui membaca Astro Boy yang Capek. ini capeknya minta ampun. Betul. Kami tidak berhasil. Nonton mungkin masih bisa sampai ya. konten ini dibuat. Ya. Cuman berhasil berapa ya aku cuman sampai volume 8 kalau 9 tuh. Aku udah susah banget. Robot. Susah dulu sih baca ya. Robot. Nah, itu dia karena ceritanya memang itu doang, Mas. Memang bahkan tamatnya juga nggak kerasa tamat. Iya. Tamatnya tadi gue juga cuman ngeliat ke luar Malah yang jendela. cocok jadi tamatnya adalah yang The Greatest Robot on Earth Iya. karena emang ancamannya sebesar itu. Sebesar itu. Dan ini memang disetting shonen. Iya. Bukan buat anak. Bukan buat anak. Dan animenya jelas lebih kerasa shonen ya, animenya gitu. Jadi potong kejadian demi kejadian, cerita demi cerita itu kalau dikemasnya satu episode, kita nontonnya selesai. Kalau di sini tuh kayak karena endingnya panel terakhirnya tuh bisa Tezuka Sensei tuh bisa ya udah gitu aja gitu. Jadi ya. Ini loh masih gambarnya yang Karena pengaruh Disney-nya masih gede banget. Masih gede banget. Gede banget pengaruh Disney-nya. Kalau kita compare sama Blackjack ya. Ya. Blackjack yang lebih yang baru terbit di Indonesia tuh sudah ini masih outdated ya. Oh iya. Masih outdated sekali. Iya. Blackjack itu masih lebih enak dibaca. Kalau ini beneran ya nostalgia banget sih. Ini secara tampilan juga ini Disney kan. Persis. Gitu. Disney jadul ya, bukan Disney sekarang. Iya, jadul. Sekarang kan apa ya Disney sekarang nggak jadi deh. Nggak jadi. Nah, jadi gambarnya juga dan sampai volume 18 juga gambarnya juga udah ada peningkatan sih. Volume 18 tuh udah beneran. Beda, udah. Nah, makanya yang The Greatest Robot on Earth tuh udah lebih enak dibaca. Betul. Jadi udah berasa komik mangganya. Panelnya udah variatif. Ini kan kenapa beliau dijuluki Dewa Mangga? Ya. Iya. Selain karena pas beliau mulai juga nggak
saingannya nggak ada. Iya. Tapi bahwa revolusinya luar biasa, nah itu dia. Memang. Sebelum kita ngomongin Astro Boy, the perks of being read this comic in the original format ya, adalah kita bisa melihat perkembangan Tezuka Sensei dari Disney menjadi manga. Betul. Karena Kimba Singa Putih itu juga dari Bambi-nya Disney. Iya. Yang rusanya Disney, Bambi. Itu si siapa? Osamu Tezuka bikin Kimba yang juga Lion King kan sebenarnya nantinya gitu. Makanya beneran deh, apa namanya? Ini lebih ke edukasional sebagai penggemar manga sih. Aku agak susah merekomendasikan ke orang zaman sekarang, teman-teman zaman sekarang yang udah baca banyak manga yang lebih advance ya. Karena ini berbeda sama Doraemon, ini bukan timeless, ini mungkin timeless. malah temanya yang timeless. Temanya timeless. Mungkin orang justru bisa tracking back setelah baca Pluto. Mungkin jadi penasaran, oh dulunya ada toh Astro Boy atau Atom Boy gitu. Nah tapi Riz, Atom Boy ke Astro Boy itu jadi internasional dan sudah selesai kan? Maksudnya sekali berubah, bukan versi Jepangnya Atom, versi Jepangnya Astro gitu. Wah kalau itu aku kurang tahu. Aku juga kurang tahu karena Tetsuan Atomu tuh setauku masih terngiang sih, masih ada gitu loh ini secara. Aku ya Gramedia dari dulu kan emang aneh ya, memang maksudku yang pas edisi kayak gini tuh kan menerjemahkannya juga agak gimana. Ya, gitu. ini kan angkatan Doraemon Assalamualaikum pakai rupiah mata uangnya. Gitu. Aku mengingat Satria Baja Hitam tuh, yang 3 volume pertama musuhnya Krisis, volume berikutnya musuhnya Gorgon atau kebalik ya? Kebalik. Atau musuhnya Gorgon. Jadi memang hal-hal seperti ini mungkin miss-nya Gramedia aja sih. Awalnya diterbitkan Atom Boy, tapi kemudian lebih populer sebagai Astro Boy kan? Ya, karena ada film, ada animenya yang tayang kan? Nah, iya betul. Ada juga setauku Astro Boy itu memang judul internasional sih. Emang judul internasional. Kurang lebih ya, sama kayak kalau di Jepang ada gamenya Capcom Rockman, terus game Ameriknya Mega Man. Kurang lebih sih kayak gitu. Tapi pastinya gimana aku nggak pernah mencari tahu. Kalau Mega Man sama Rockman mah udah jelas gitu, udah jelas. Sekarang game-gamenya keluarnya Mega Man semua, nggak ada Rockman sekarang gitu. Jadi aku nggak tahu kalau soal Astro Boy. Tapi yang jelas sekali lagi Riz, ini kan ahead of its era kan. Gitu. Apa ya? Aku tuh ada beberapa cerita-cerita yang beneran kerasa ini zaman sekarang nih. Di zaman sekarang. Terjadinya sekarang. Dan direpurpose sama berbagai macam film. Betul. Terutama film-film yang ngomongin soal android. Ngomongin soal kesadaran gitu. Ini yang kerasa di Astro Boy itu. Makanya kenapa Astro Boy itu beneran dihargai setinggi itu sebagai sci-fi ya. Terlepas dari beliau menulisnya untuk shonen ya, untuk anak-anak remaja putra. Karena memang Osamu Tezuka Sensei itu memang imajinasinya luar biasa. Luar biasa. Tidak terbendung. Pada tahun itu beliau udah membuat cerita yang seolah-olah AI itu udah ada. Betul sekali. Dan AI yang sekarang sama yang beliau kan berbeda. Beda. Nah, makanya Astro Boy, Atom Boy ini world building-nya luar biasa powerful saat diwujudkan di era baru. Iya. Karena pada zaman 30 berapa itu komiknya aku lupa aslinya. Nah, pada zaman itu kok Mas, sporadis kok Mas. Iya sih. Jadi ini udah berapa tahun dia nggak bikin yang lain lagi, terus dia bikin. Jadi emang panjang sekali tentangnya. Makanya secara gambar juga berubah banget. Nah, di zaman pembuatannya Astro Boy, secara bangunan, secara teknologi, itu ya mentoknya di imajinasinya Osamu Tezuka Sensei. Tapi pada saat sekarang orang tahu bahwa futuristic look itu kayak gimana, robotic look itu kayak gimana, jaringan tisu, jaringan bioniknya seperti apa tuh jadi lebih oke gitu. Jadi makanya pada saat apalagi di Pluto itu kita jadi benar-benar ternyata segini gitu. Dan isu-isu yang ditackle tuh bukan isu Jepang, isu internasional. Jadi memang Jepang itu adalah salah satu bagian dari negara. Orang-orangnya juga dari berbagai negara. Gitu. Dan secara bentuk kan juga bukan Jepang sekali. Profesor Ochanomizu itu
Nantinya jadi inspektur Megure. Iya, nantinya. Tapi ada kan mana inspektornya sendiri tuh yang kumisan. kumis Hitler tuh. James Gordon. Iya, James Gordon. James Gordon. Memang gila lah bacanya tuh capek, tapi memahami, menikmati apa yang ada di balik Astro Boy itu menyenangkan. Aku rasa teman-teman kalau memang kayak misalnya Daris ya, udah mah pembaca juga kolektor komik Jepang terjemahan terutama gitu, nggak afdol rasanya kalau nggak pernah mencicipi karya-karya Osamu Tezuka, terutama yang awal-awal kayak gini tuh kayaknya. Pertama volume 1 sampai 5 itu buset tuh susahnya minta ampun dibaca itu. Susah banget dikonsumsi, tapi itu tuh membuat kita kayak kenal rootnya, kenal akar. Nah, aku terselamatkan karena emang zaman dulu adanya ini. Ya. Emang aku ngalami ini. Nggak ada pilihan pertama kali terbit segala macam gitu. Jadi ya udah gitu. Dan kita termasuk beruntung loh bisa dapat edisi ini sampai 18 karena aku baca-baca emang perjuangannya Tezuka Sensei untuk bukan perjuangan, dipaksa untuk terus melanjutkan Astro Boy. Saking populernya. Betul. Itu luar biasa. Iya. Jadi memang kalau dari 18 volume tuh ada yang beneran kerasa jelek sekali, mungkin itu adalah ketika beliau dipaksa untuk membuat. Ada. Jadi betul. Astro Boy itu kayak lifetime works. Bukan lifetime works, lebih tepatnya kayak apa? Kristalisasi kehidupan seorang kreator. Ya. Soalnya yang isinya tuh bukan cuma idealisme. Beliau dapat apa, ada yang dituangin. Beliau dipaksa, nggak punya apa-apa, disuruh nulis, jadinya kayak gitu. Yang membuatku mungkin saat ini agak awkward atau mengganjar adalah kalau Astro itu diwujudkan bocah bertelanjang dada pakai celana dalam doang, meskipun robot. Tapi kalau zaman dulu mah oke aja. Tapi kalau zaman sekarang pasti mungkin akan tambahin kaos. Ya itu gitu. ya paling dekat yang bisa kita dapat ya. Bukan Bluetooth malah, Mas. Yang mana? Maksudnya yang kalau kita masih ngomongin fantasi yang Hollywood tuh. Oh ya. Paling dekat yang bisa kita dapat. Dan kalau Bluetooth kan jadi anak-anak dia. Benar. Jadi anak. Aku menurutku tuh bagus loh. Enggak jelek. Aku juga setelah nonton bagus, oke. Oke aja lah ya. Oke, tapi pada kenyataannya itu yang membuat studionya bangkrut. Film itu. Menurutku masalahnya adalah pengharapan yang terlalu tinggi yang padahal Astro Boy itu ya gitu aja. Ya, memang ada cerita-cerita nuansa aksi atau ketika ngelawan Atlas atau ketika ngelawan siapa itu yang punya pedang memang ada cerita-cerita aksi seperti itu ada. Tapi basically Astro Boy itu ngomongin robot itu punya hati. Manusia kadang-kadang yang nggak punya hati. Dan ini kan Superman-nya Jepang. Iya juga ya. Iya, nggak jauh lagi masanya dari original Superman-nya Joe Shuster and Jerry Siegel, kebalik lagi Jerry Siegel and Joe Shuster. Itu Astro Boy keluar dan ini literally bisa terbang, bisa matanya bisa nembus tembus transparan gitu. Sekian ribu tenaga kuda. Betul gitu. Jadi itu kan beneran Superman ya. Bukan manusia, cuman dia anak-anak wujudnya gitu. Lebih berhati daripada manusia itu sendiri. Daripada Superman. Enggak. Oke, itu aja teman-teman untuk Astro Boy, Atom Boy. Ya, sekali lagi tayangnya di SCTV. Aku nggak tahu yang pernah ngalamin kayak aku nonton habis sholat subuh. Silahkan ke kolom komentar. Aku nontonnya yang di RCTI ya teman-teman. Oh itu udah 2000-an. Itu angkatan Cyborg 009 yang baru. Gitu. Aku pengen banget bahas Cyborg 009. Iya sih, tapi nggak selesai juga komiknya nggak ada. Iya. Jadi mau dibahas juga kita nggak punya barangnya ya. Itu terus-menerus diinkarnasikan terus juga. Wow. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye.